Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Irmawati. Di kesempatan kali ini saya berperan sebagai moderator dari kelompok F dalam presentasi dengan judul hasil wawancara bersama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau UKM Kepulauan Riau terkait solusi dari permasalahan nelayan di sekitar Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya dahulu. Yang pertama ada Desita Anggun Maharani, yang kedua ada saya sendiri Irmawati, yang ketiga ada Tari Nurfadilah, yang keempat ada Natalia Safitri, dan yang kelima adalah Bunga Aini. Nah, terkait ke dalam materi yang akan dijelaskan nanti, itu yang pertama ada latar belakang dan tujuan, yang kedua ada permasalahan yang dihadapi, yang ketiga ada solusi, dan yang keempat itu adalah rencana proyek. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan tujuan. Tanjung Pinang terletak di bagian utara Pulau Bintan yang merupakan salah satu pulau terbesar di Kepulauan Riau. Letak kota Tanjung Pinang sangat strategis. Di samping berdekatan dengan kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan negara Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, kota Tanjung Pinang juga terletak pada posisi silang perdagangan dan pelayaran dunia antara timur dan barat, yakni di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Sektor perikanan memiliki peran penting sebagai salah satu pilar ekonomi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki akses laut yang luas seperti Tanjung Pinang. Bagi banyak masyarakat seperti di Tanjung Pinang dan Bintan, perikanan adalah sumber penghidupan utama. Nelayan dan keluarganya menggantungkan hidup mereka pada hasil tangkapan laut dan kegiatan terkait perikanan. Selain nelayan yang secara langsung terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, terjadi pula pekerjaan di sektor pendukung seperti industri pengolahan ikan, distribusi, dan perdagangan. Jadi, ada 3 tujuan kenapa kami mengambil UMKM untuk dijadikan analisis. Yang pertama itu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi para nelayan di sekitar Tanjung Pinang dan Bintan, terutama dalam bidang perekonomian. Yang kedua, untuk mengetahui solusi seperti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan para nelayan di sekitar Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, yang ketiga itu untuk mengetahui respon dan solusi yang diberikan oleh pihak dinas koperasi atau UKM dalam menanggapi permasalahan para nelayan di sekitaran Tanjung Pinang dan Bintan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya yaitu apa saja sih yang menjadi permasalahan para nelayan di sekitar wilayah Tanjung Pinang dan Bintan? Para nelayan di sekitar Tanjung Pinang dan Bintan dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan utama yang dihadapi nelayan adalah kondisi cuaca dan alam lautan yang tidak menentu. Beberapa juga mengalami kesulitan fisik dalam melakukan pekerjaan. Kondisi cuaca dan alam lautan yang tidak menentu ini dapat menyebabkan gelombang tinggi dan badai, meningkatkan risiko kecelakaan laut, serta menghambat aktivitas penangkapan ikan. Kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi dengan akurat juga membuat perencanaan sulit dilakukan. Permasalahan berikutnya yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan seperti kenaikan suhu laut dan perubahan pola migrasi ikan. Hal ini dapat mengubah distribusi ikan dan membuatnya sulit untuk ditemukan oleh para nelayan. Hal-hal tersebut berdampak kepada pendapatan para nelayan yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah nelayan di sekitar Tanjung Pinang dan Bintan, jika cuaca sedang kondusif, pendapatan mereka rata-rata mencapai 2-3 juta per bulan. Penghasilan tersebut tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari jika tidak pandai dalam mengatur keuangan atau dengan adanya usaha sampingan yang membantu. Baik, di sini saya akan menjelaskan solusi dari pemerintah untuk UMKM yang ada di Tanjung Pinang dan Bintan.
dari hasil wawancara yang kami dapetin bahwa Dinas Perekonomian itu sudah memberikan solusi kepada masyarakat dan mereka turun langsung untuk melihat kejadian dan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dan mereka juga mengatakan bahwa mereka sudah turun ke lapangan dan memberikan seperti bantuan sembako, pelatihan, terus pembinaan. Dan pembinaan ini dilakukan dengan cara mereka turun ke lapangan langsung dan melihat secara langsung kejadian dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut gitu, terutama untuk para nelayan. Dan dari yang kami dapat bahwa nelayan itu sudah pernah mendapatkan bantuan seperti mendapatkan jaring, sampan gitu. Jadi mereka sudah memberikan sesuai kebutuhan dan mereka selain memberikan pembinaan, mereka juga memberikan dana DAK. Dan dana ini diberikan teruntuk istri mereka yang tidak berkecukupan. Selain itu, pembinaan juga dilakukan dengan pemerintah menyarankan untuk mereka mengolah hasil tangkapan mereka seperti jadikan kerupuk atau atom. Bahkan mereka membuat ikan hasil dari tangkapan suami mereka sendiri gitu. Dengan usaha yang dilakukan, mereka bisa membantu ekonomi keluarga. Dalam usaha yang mereka lakukan, dinas membantu dalam bentuk pembinaan agar usaha mereka semakin berkembang. Jadi pemerintahan sudah pernah turun ke lapangan dan memberikan mereka solusi. Dan dari dinas juga melakukan rekor terkait koordinasi dan sinergi lintas. Sekarang untuk lebih membantu dalam usaha sampingan mereka. Dari hasil yang mereka dapatkan, dinas sudah memberikan solusi untuk nelayan dengan melakukan usaha sampingan, yaitu menggunakan hasil tangkap mereka sendiri yang diproses menjadi kerupuk tadi itu. Nah, jadi dinas itu sudah memberikan bantuan atau pembinaan untuk mereka yang merasa kurang gitu. Jadi supaya mereka tidak menganggur atau kurang berkecukupan gitu. Jadi mereka bisa mengolah hasil tangkapan mereka sendiri menjadi lebih produktif gitu. Dan di sini pemerintahan juga sudah mendorong untuk para nelayan itu lebih berkembang dan mindset pikirannya itu dibantu untuk merubah gitu, bahwa menangkap ikan itu tidak hanya sekedar untuk menangkap gitu dan dijual secara utuh gitu, tapi bisa mendapatkan lebih dengan cara mereka mengelola kembali gitu. Sekian, terima kasih. Proyek yang akan kami lakukan adalah dengan pelatihan usaha pendamping, yaitu mengelola kerupuk ikan yang didapatkan dari hasil tangkapan para nelayan. Mengolah ikan menjadi kerupuk akan meningkatkan nilai tambah produk, sehingga hasil tangkapan yang awalnya berupa ikan mentah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi setelah diolah. Proses pengolahan kerupuk ikan memberikan peluang diversifikasi pendapatan bagi para nelayan. Selain dari penjual ikan mentah, mereka dapat memperoleh pendapatan tambahan dari hasil olahan kerupuk. Produk olahan seperti kerupuk memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan ikan mentah. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena mereka dapat menjual produk dengan harga yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi. Nah, dari kunjungan ke Dinas UMKM Provinsi Kepulauan Riau, didapatkan kesimpulan mengenai solusi dari usaha sampingan, yang mana dari pemerintah sendiri sudah sangat perhatian terhadap para nelayan, dengan menyediakan pembinaan kepada mereka. Mereka juga mendapatkan bantuan yang berupa dana DAK, memang melibatkan keluarga nelayan terutama untuk istri para nelayan, karena dalam usaha ini, mereka melakukan usaha menggunakan hasil tangkapan dari para suami mereka dengan cara membuat kerupuk ikan atau kerupuk atom, bahkan mereka membuat ikan hasil dari tangkapan suami mereka. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman yang lain meminta maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.